sebelumnya kita tuh harus selalu rajin ya untuk sekolah supaya kita itu bisa tambah Kita. Jadi kita hari ini akan belajar tentang lingkaran. Nah sebelum itu kita nyanyi dulu. Soalnya ibu lihat kalian masih kurang semangat ya. Ya, Bu. Nah di sini ibu punya lagu tentang lingkaran. Oke kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Oke kita mulai 1, 2, 3. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 7 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, kedua diameter, yang ketiga itu jari-jari, keempat ada busur, kelima tali busur, keenam apel tema, yang ketujuh itu ada lembaran. Ayo kita hafalkan lagunya. Sudah semangat kan? Oke sekarang sebelum kita belajar coba tolong Sabta untuk ini doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi anak-anak kita mau belajar tentang lingkaran kan tadi? Ya, Bu. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja sih itu unsur-unsur dalam lingkaran? Nah, udah kan tadi. Ada apa? Titik pusat, ada jari, diameter, Ada busur, ada busur, ada tema, ada lembaran. ya. Kalian sering nggak lihat di sekelilingnya kalian kalau misalnya ada benda-benda yang bulat? Bulat. Ya. Ada apa lagi? Ya, Kipas. ya, pinter. Oke, jadi kalau misalnya lingkaran itu bentuknya bulat dan dia itu contoh-contohnya kayak kalian sebutkan tadi ada bola, ada jam, ada sepeda, ada kipas. Nah, seperti itu. Ya, Bu. Nah, di sini ibu ada bawa media aja yang kalian akan lihat. Wow. Nah, ibu ada media langit. Bisa lihat ibu media tentang lingkaran ya. Ya, Bu. Sekarang kita akan lihat materinya dulu ya. Ya, Bu. Nah, kalian bisa lihat dan tulisannya di halaman. Lingkaran itu adalah bangunan datar berdimensi yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan titik yang semuanya berjarak sama dari satu titik pusat. Jadi titik pusat itu yang dicoret dari. Titik pusat itu dia ada Di tengah. Nah, kenapa dinamakan titik pusat? Karena dia berada di Tengah. Nah, terus juga di situ dijelaskan kalau misalnya kumpulan titik-titik yang semua jaraknya sama kan? Ya, Bu. Nah, saya kita belajar tentang sebuah lingkaran. Nah, di sini kan titik pusatnya. Ya. Nah, jaraknya dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu semuanya sama. Sama panjang. Ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur lingkaran yang sudah kalian sebutkan tadi. Kalau misalnya ada di pusat, ada Ada busur. Contoh lingkaran apa itu, Bu? Apa itu, Bu? Yang sebelah warna hijau. ini yang sebelah warna hijau, orang main sepeda. Itu yang mana titik? Yang mana lingkarannya? Lingkaran yang itu rodanya. Iya, pintar. Rodanya itu bentuknya Bukan. Bulat. seperti lingkaran ya. Nah, selain itu juga ada jam juga itu yang lingkaran itu yang ininya. Terus ada kancing baju. Coba lihat kancing baju kalian. Nah kan, lingkaran kan bentuknya
Yang pergi ke titik B itu namanya jari-jari, atau dari titik O ke titik A, atau dari titik O ke titik C, atau juga dari titik O ke titik J, namanya Jari-jari. Selanjutnya ada diameter. Kalian lihat pengertiannya? Sudah. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada titik lingkaran dan melewati titik pusat. Diameter biasanya dilambangkan dengan huruf D. Ya. Kalau misalnya jari-jari tadi dia lambangnya huruf R. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari media ini, yang diameter itu dia dari titik A ke titik D, atau dari titik C ke titik D. Itu namanya Jari-jari. ya. Bu, berarti kalau vulga di sini diameter Ya. setengah. Ya, setelah itu namanya jari-jari. Nah, selanjutnya ada busur lingkaran. Jadi ini adalah bagian dari keliling lingkaran yang terletak antara dua titik pada keliling lingkaran. Bayangin ya, kamu tuh menggambar lingkaran. Kalau kamu tandai dua titik di pinggir lingkaran, garis lurus di antara dua titik adalah busur. Nah, jadi busur ini kamu titikkan dari sini, dari titik O, B, sama titik D. Ini namanya kayak gini. Ini kasih warna orange. Ini namanya adalah Busur. Nah, selanjutnya juga ada ini adalah tali busur. Nah, lihat kemudian kalian catat ya. Nah, tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tanpa harus melewati titik pusat. Nah, ini kan titik pusatnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang tali busur adalah garis lurus, ini kan garis lurus ya. Lurus di garisnya yang tidak melewati titik pusat. Kalau ini tidak melewati titik pusat. Ini bisa kayak gini, atau juga bisa kayak seperti ini di sebelah ini, atau bisa juga di sini. Pokoknya dia tidak melewati titik pusat. Nah, selanjutnya juga ada busur. Busur lingkaran ini adalah bagian keliling lingkaran terletak antara. Selanjutnya juga ada kotema, adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik tengah salah satu tali busur dan tergantung hubungan 90 derajat terhadap tali busur tersebut. Nah, dia seperti titik O ini ke yang warna hijau ini dan sampai ke tengah. Itu namanya dia kotema. Dan kalau misalnya mana 90 derajatnya, jadi 90 derajatnya dari sini ke sini, itu 90 derajat. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kalian kelompok. Kalian sudah tahu kan tadi tentang unsur-unsurnya dan bagian mana yang titik pusat itu dari mana ke mana? Ya. Jadi di sini Ibu akan bagikan kalian kelompok, dua orang di kelompok ya. Nah, jadi Satria Hari sama Saskirana, Septi dan juga Sri Putih. Nah, di sini kalian harus ini salah satu contohnya dari lingkaran. Nah, kalian harus menentukan mana saja sih titik pusat dari ini, mana jari-jarinya, mana jarinya. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Baik, Bu. Bagi-bagi ya ininya, videonya. Jawabannya kalian akan tulis di sini. Ya, Bu. Oke. Gambar dulu mana saja titik pusatnya. Kamu coba menggambar dan kamu coba tulis unsur-unsurnya apa saja. Ini sudut. Titik pusat, ya kamu coba tulis. Ibu, Ya. ini maksudnya bagaimana kita pakai? Nah, ini seperti jelaskan tadi kalian itu harus tentukan yang mana gitu ya pusatnya. Terus nanti kamu coba gambar di sini, tentukan sendiri.
Nanti pakai silo ya. Iya, nanti tulis di kertas. Tulis di kertas, terus tulis keterangannya yang ini apa? Tulis di kertas dan juga kalian tulis keterangannya di kertas kalian sudah dengan ya. Oke, Bu. Kita juga sudah selesai. Iya, Bu. Coba ibu lihat dulu. Ini, Bu. Oke, pintar. Oke, pintar ya. Oke, jadi kalian semua ternyata sudah pada tahu tentang unsur-unsur lingkar dan itu sudah menggambar di piring. Oke, sekarang kita akan bahas tentang rumus dari lingkaran ini. Ya, Bu. Oke, jadi rumus dari lingkaran itu ada dua. Rumus dari ini dan juga luasnya. Kita bedah satu ya. Nah, seperti yang ada di sini, kalau misalnya rumus keliling itu dia adalah simbolnya K atau keliling sama dengan 2 dikali V dikali R. Kalau misalnya kalian tahu jari-jarinya. Dan juga ada, kalau misalnya kita tahu diameternya, rumusnya yaitu diameter. Rumusnya yaitu adalah I dikali diameter. Nah, di sini itu nilainya ada dua. Ada yang 22/7, ada juga yang 3,14. Itu nilai apa, Bu? Itu nilai P-nya. Nah, nilai P itu digunakan kalau misalnya 22/7 itu ketika misalnya jari-jarinya itu kalian dapat itu 7 atau soal itu 7. Nah, kalau misalnya jari-jarinya misalnya 4 atau tidak sampai 7 lah, bisa 5. Nah, itu kalian bisa menggunakan rumus 3,14. Maksudnya itu ya, tidak sampai 7 itu apa? Maksudnya itu di soalnya kalau misalnya ada 5 atau 4 atau 3 atau 2, nah itu kalian bisa pakai 3,14. Nah itu supaya kalian memudahkan. Nah kalau misalnya kalian pakai 22/7, karena itu kan 22/7 itu bisa dibagi 7. Nah sedangkan 5 itu tidak bisa dibagi 7. Jadi kalau misalnya 22/7 itu digunakan pada saat kalau misalnya jari-jarinya itu 7. Nah kalau misalnya 3,14 itu digunakan ketika jari-jarinya tidak sampai 7, misalnya cuma sampai 5 atau sampai 6. Kalau 8 bisa pakai ini. Kalau 14 tuh, Kalau 14 itu kan dibagi 7. Kalau 14 itu dia pakai rumus 22/7 karena dia tetap pelipatan 7. Nah kalau misalnya yang tadi yang 3,14 ini tidak bisa, sama sekali tidak bisa dibagi 7. oh, berarti kalau angkanya bisa dibagi 7 pakai 22/7. Ya. Kalau tidak bisa dibagi 7 pakai 3,14. Ya, seperti itu. Mas dapat? Paham. Oke. Kan dalam contoh di sana kelilingnya itu soalnya 28 jari-jarinya. Nah, kan berarti kalau misalnya kita tahu jari-jarinya, kita pakai rumus yang mana?
jari-jari suapan dikali Oke, kita. Terus kalau misalnya kita tahu diameternya kita pakai Oke. Misalnya soalnya itu Nah, misalnya kan dikasih sebuah lingkaran ya. Nah, ternyata diketahui nih jari-jarinya itu 27, 28. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. K sama dengan 2 kali R. Nah, 28 ini kelipatan 7 enggak? Ya, berarti kalau bisa kelipatan 7 dipakai 22 per 7 dikali dengan 28. 28. ada kali berapa ini? Mengerti. Nah, jadi 7 bagi 28 berapa? Tidak tahu. Jadi 7 bagi 28 itu hasilnya adalah 4. Jadi karena ini sama ini kan sudah habis hasilnya 4. Jadi kita sudah Kali 22 kali 4. 22 kali 4 berapa? 8. Kali 22 196. Oke, 8 kali 22 itu nggak 166 ya. Hasilnya itu 176. Nah, jadi kalau misalnya kita yang pakai 3,14 aja kan? Nah, yaitu misalnya kita pakai ini aja 6 ya, dan itu tidak sampai 7, berarti 2 dikali 3,14 rumus yang kedua pakai kali juga dengan 6. Nah, jadi 2 kali 3,14 itu hasilnya adalah 6,28. Terus dikali lagi dengan 6. Jadi 6,28 kali 6 itu 37,8. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kalau misalnya kita pakai 3,14. Nah, lanjut ya. Itu kalau misalnya kita tahu jari-jarinya. Selanjutnya kalau misalnya kita ketahui tentang, nah, kita pakai rumus luas. Jadi itu luas itu juga ada 2 rumus. Kalau misalnya kita ketahui jari-jarinya atau juga kita ketahui diameternya. Nah, rumus luas itu kalau misalnya kita ketahui jari-jarinya adalah Pi dikali R dikali R, atau bisa juga Pi dikali R pangkat 2. Nah, untuk kalau misalnya kita tahu diameternya yaitu Pi kali D kali D. Nah, misalnya contohnya kalau misalnya kita tahu jari-jarinya, misalnya ada berapa jari-jarinya? 5 ya. Nah,
Ya Bu. Nah, pi dikali diameter kan? Ya Bu. Nah, jadi pi-nya itu 22/7 seperti yang Ibu bilang tadi. Dan diameternya misalnya mau berapa? Misalnya 7 bagi 7 kan? 1. Jadi 22 dikali 1 22. 22. Nah, itu kalau misalnya kita ketahui diameternya. Nah, kalian kan sudah belajar tentang rumusnya juga. Sekarang kita akan uji coba. Takut Bu. Enggak dong. Nah, di sini ada soal sebuah bentuk toples berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 14. Berapakah keliling toples tersebut? Coba kalian catat dulu. 88 Bu. Oke, ada jawaban lain? Tidak ada. Oke, jadi 188 ya. Ya Bu. Iya Bu. Oke. Kita lihat ya hasilnya. Benar. Yeay. Nah, tadi kan kalian sudah menjawab salah satu soal. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian media interaktif yang Ibu sudah susun tadi ada yang ini. Ya Bu. Jadi, kalian akan bahas tentang soal Nah, ini kuis di sini. Kalian akan selesaikan di rumah. Kalian bisa minta bantu sama orang tua dan juga bisa bantu sama kakaknya kalian. Bu kalau tidak punya HP. Nah, kamu bisa kerja sama temanmu atau juga bisa pakai HP-nya orang tua ya. Nah, itu di situ makanya Ibu tadi bilang kalau misalnya kalian bisa kerja sama kakak, sama orang tua, kan mereka pastinya punya HP kan? Iya Bu. Jadi sekian saja pembelajaran kita hari ini. Jadi dari pembelajaran tadi apa yang kalian tangkap? Kita sudah belajar mengenai apa itu lingkaran, kemudian ada busur, Iya. ada busur, ada tema, kemudian luas dan kiri lingkaran Bu. Oke, ya betul. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang lingkaran. Lingkaran sendiri tadi bentuknya bulat dan pastinya dia punya titik pusat dan juga ada unsur-unsurnya. Tadi itu ada 7 unsur. Ada titik pusat, ada jari-jari, diameter. Nah, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sabta bisa minta tolong ke kedua. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Kalian ada yang mau jemput?